Di sebuah desa yang jauh dari keramaian kota, terdapat sebuah rumah tua yang menjadi legenda. Rumah itu terletak di pinggir hutan, jauh dari pemukiman penduduk. Dulu, rumah ini pernah dihuni oleh keluarga kaya yang sangat terpandang. Namun, suatu malam yang gelap, mereka tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Sejak saat itu, rumah tersebut kosong, dan desas-desus tentang rumah itu mulai berkembang. Ada yang mengatakan rumah itu dihuni oleh arwah penasaran, ada juga yang percaya bahwa tempat itu dipenuhi kutukan. Pada suatu sore yang mendung, sekelompok pemuda dari desa yang sama memutuskan untuk mengungkap misteri rumah tua tersebut. Mereka terdiri dari Ardi, seorang pemuda yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu, serta 3 teman lainnya, Lila, Maya, dan Rico. Mereka sudah sering mendengar cerita-cerita aneh mengenai rumah tua itu, tetapi mereka belum pernah benar-benar berani masuk ke dalamnya. "Jangan bilang kalian takut," kata Ardi dengan senyum nakal. "Kita hanya akan menyelidiki, bukan percaya pada cerita-cerita seram itu." Lila dan Maya terlihat agak ragu, namun Rico, yang lebih suka petualangan, langsung setuju. Dengan membawa peralatan sederhana, senter, kamera, dan sedikit bekal makanan, mereka berjalan menuju rumah tua tersebut. Angin yang berhembus di sore hari memberi suasana yang semakin mencekam, dan semakin dekat mereka menuju rumah itu, semakin gelap pula langit di atas kepala mereka. Sesampainya di depan rumah, mereka terdiam sejenak. Rumah itu tampak lebih menyeramkan dari yang mereka bayangkan. Dinding kayunya yang rapuh hampir terkelupas, dan jendela-jendela yang pecah membiarkan angin masuk dan keluar, menciptakan suara-suara berderik yang menambah kesan angker. Namun, rasa penasaran mereka mengalahkan ketakutan. Ardi yang paling berani mendekati pintu dan mendorongnya. Pintu yang tadinya tampak kokoh terbuka dengan mudah, seakan menanti kedatangan mereka. Begitu memasuki rumah, mereka disambut oleh bau lembab yang khas dan udara yang terasa lebih dingin. Langkah-langkah mereka menggema di dalam ruangan kosong yang dipenuhi debu. Ardi mengarahkan senter ke berbagai sudut, menyorot benda-benda lama yang tergeletak di lantai. Lila merasa merinding, sementara Maya memegang erat lengan Rico, yang kini terlihat lebih serius. Mereka memutuskan untuk memeriksa setiap ruangan satu per satu. Di salah satu ruangan, mereka menemukan sebuah peti kayu besar yang tertutup rapat di sudut ruangan. Peti itu tampak sangat tua, dengan ukiran halus yang mulai pudar dimakan waktu. Ardi yang tidak sabar mendekat dan mencoba membuka peti tersebut. Setelah beberapa kali mendorong, akhirnya tutup peti itu terbuka, mengeluarkan suara berderit yang menambah ketegangan di antara mereka. Di dalam peti, terbaring sebuah benda yang tampak tidak biasa, sebuah selendang biru tua, terlipat rapi. Warna birunya masih tampak mencolok meskipun usianya sudah ratusan tahun. Selendang itu terbuat dari kain sutra halus, dengan motif yang rumit dan indah, seolah-olah dikerjakan dengan penuh ketelitian. Namun, ada sesuatu yang aneh. Selendang itu tampak memancarkan cahaya yang samar-samar, seperti menyimpan kehidupan di dalamnya. Ini sangat cantik," kata Lila dengan suara pelan, sambil meraih selendang itu. "Jangan sentuh," tegur Ardi dengan cepat, tetapi sudah terlambat. Lila sudah memegangnya, dan seketika itu juga udara di sekitar mereka terasa semakin dingin. Keringat dingin mulai mengalir di tubuh mereka, dan suasana yang tadinya sunyi kini berubah menjadi tegang. Tanpa peringatan, seluruh ruangan tiba-tiba terasa berat, seperti ada yang menghalangi pernapasan mereka. Bayangan gelap mulai bergerak di dinding, tampak seperti sosok-sosok yang tak terlihat jelas, namun cukup untuk membuat jantung mereka berdegup kencang. Suara berbisik, terdengar, sangat pelan namun jelas di telinga mereka. "Kembalikan, aku kembalikan." Suara itu berasal dari tempat yang tidak diketahui, dan saat mereka mencoba menoleh, mereka hanya melihat bayangan hitam yang semakin mendekat. Lila, yang masih memegang selendang biru itu, merasa tubuhnya semakin lemas, seakan ada kekuatan yang menariknya ke dalam kegelapan. Rico mencoba meraih tangannya, namun seolah ada kekuatan tak terlihat yang memisahkan mereka. "Apa yang terjadi?" Maya berteriak, panik, tetapi tidak ada yang bisa menjelaskan. Angin tiba-tiba bertiup kencang, dan pintu rumah yang tadinya terbuka lebar kini tertutup dengan keras, mengunci mereka di dalam. "Selendang itu," kata Ardi, menyadari bahwa mereka telah memicu sesuatu yang sangat buruk. "Kita harus mengembalikannya." Namun, saat Ardi mencoba untuk merebut selendang dari tangan Lila, sosok-sosok bayangan mulai muncul di sekeliling mereka, semakin dekat dan semakin nyata.
Wajah-wajah pucat dengan mata kosong menatap mereka. Terpancar rasa sakit dan penderitaan yang mendalam dari wajah-wajah itu, seolah mereka adalah arwah yang terperangkap dalam ruang gelap. Kembalikan, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih kuat, lebih memaksa. Dengan segala tenaga yang tersisa, Ardi menarik selendang biru itu dari tangan Lila dan melemparkannya ke tengah ruangan. Begitu selendang itu jatuh ke lantai, bayangan-bayangan itu berhenti bergerak. Suasana yang tadinya mencekam perlahan mereda, dan pintu rumah terbuka dengan sendirinya. Mereka tidak membuang waktu lagi, berlari secepat mungkin keluar dari rumah tua itu. Saat mereka tiba di luar, udara terasa lebih hangat, namun ketakutan yang mereka rasakan belum juga hilang. Mereka duduk di tanah, terengah-engah, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Keesokan harinya, mereka kembali ke desa dan menceritakan kejadian yang mereka alami. Penduduk desa yang mendengarnya hanya bisa menggelengkan kepala. Seorang wanita tua yang dikenal bijak di desa itu mendekati mereka. Selendang biru itu adalah milik seorang wanita yang pernah tinggal di rumah itu, kata wanita itu, suaranya serak. Dia adalah istri dari tuan rumah yang terakhir. Suaminya meninggal secara misterius, dan dia juga ditemukan mati dalam keadaan yang tidak wajar. Sejak itu, rumah itu menjadi tempat arwahnya terperangkap. Selendang itu adalah simbol jiwanya yang tak pernah bisa tenang. Siapapun yang menyentuhnya akan terperangkap dalam kutukan yang sama. Sejak kejadian itu, rumah tua itu tetap dibiarkan kosong, dan selendang biru yang berbahaya itu tetap berada di dalam petinya, menunggu dengan sabar untuk mengubah hidup siapapun yang berani menyentuhnya. Ardi dan teman-temannya tidak pernah lagi kembali ke sana. Namun, malam hari yang sunyi selalu mengingatkan mereka akan selendang biru yang tak bisa lepas dari kutukan yang telah menunggu berabad-abad.